Oke, tim dapur depan. Wah, ini. Ikutin developer, udah simple aja. Oh, gitu. Karena dari developer masuk langsung dapur. Mm-hmm. Jadi titik airnya nggak dipindah waktu renov. Oh, ini ya berarti iya. ya. Ini kalau nggak salah ceritanya ada renovasinya sempat 2 tahap nih teman-teman. Tahap pertama adalah membangun taman menjadi ruangan. Pokoknya yang sana jadi Iya, ini taman rumah. segede ini menjadi ruangan. Di sebelah sini itu ada ruangan apa nih? Dari desainernya juga kita kasih flow. Jadi Coba dong, masuk, kalau pulang masuk, Mm-mm. ganti baju, bersih-bersih, Bersih-bersih di sini dulu. mandi, Suruh mandi dulu. mandi, Iya. tidur, istirahat. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia, teman arsitek kamu. Halo teman-teman, kali ini kita lagi ada di daerah di Tangerang yang ini yang punya adalah teman gue yang udah tinggal di sini, tapi rumahnya itu adalah calon rumah tumbuh nih gue bilang. Kenapa? Karena ini masih ditinggali sama sendirian, belum bersama keluarganya, tapi rumah ini penataan di dalamnya sama pernak-perniknya di dalamnya sangat colorful banget. Malahan dia mengusung konsepnya kalau gue bilang agak sedikit mid-century modern. Penasaran isinya kayak apa? Yuk kita lihat dulu yang punya rumahnya. Halo, nama gua Carlo. Gua experience marketing di consumer goods industry. Gua adalah pemilik account dari @theoihome, di mana kalian bisa lihat perjalanan gue membangun rumah. Jadi mulai dari mengisi rumah sampai renovasi rumah. Dan semoga konten-kontennya itu juga dapat menginspirasi kalian yang sedang ngebangun rumah ataupun sedang mengisi rumah. Welcome to my house. Kita panggil dulu yuk yang punya rumahnya. Mas Carlo, main yuk. Ya. Oke, kita ngajak main anak Silahkan. SD nih, main sepeda. Silakan, Halo, silakan. Mas Carlo. Yes. Nih, gue mau main dong rumah lo. Boleh. Yang Apaan konon juga boleh. katanya berwarna-warni. Betul, boleh dilihat. Silahkan. Aduh. Gimana ya orang udik nih kalau bisa masuk rumah baru? Dari tadi lo sebenarnya udah mau gue pegang-pegang di barang. Mas, gue mau tanya dong lu. Iya. Udah di rumah ini awalnya dulu deh. Luas tanahnya sama bangunannya berapa sih, Mas? Luas tanah itu 144. Dimensinya? 144, 9 kali 16. 9 kali 16. Ya, kalau rumahnya aja itu 84. 84. Ya, 7 kali 12. Lu waktu itu pas beli rumah ini tuh kapan sih? Belinya itu sebenarnya 2018. 2018. Iya, berarti udah berapa tahun tuh? 7 tahun yang lalu. 7 tahun. Belinya belum ada apa-apa di klaster ini. Iya, Bener-bener ini masih tanah merah ya. nekat. guys? Iya. Nekat, belinya nekat. Kok ya. bisa? Kepincut areanya aja. Jadi emang dari dulu udah tahu pengen di area Serpong. Terus hook. Pengennya rumah hook. Kenapa pengen rumah hook? Kenapa nggak badan? Jadi dari kecil itu udah diajarin sama nyokap. Oh, Jadi oke. nyokap tuh suka lah ngedesain rumah, ngajakin anak-anaknya ngeliat rumah gitu. Jadi jadi tahu kan, oh punya rumah hook tuh enak tuh, areanya tanahnya lebih luas, plus sampingnya bisa digunain lah in the future. Jadi Gitu. parkiran lagi ya? Iya. Jadi udah tahu tuh pengen rumah hook. Nah, jadi waktu 2018 keliling-keliling nemu klaster ini, klaster yang sekelilingnya aman gitu kan. Jadi Aman tuh, ininya tuh gimana tuh? tidak ada area yang lamanya gitu. Oh, area lamanya nggak ada, jadi bener-bener secluded gitu Iya, ya? jadi benar-benar cuman klaster aja dikelilingin sama ruko-ruko. Terus tinggal satu yang hook. Oh, jadi ini bisa dibilang agak laku keras gitu ya? Iya, jadi kayak jodoh gitu. Oh, emang kalau rumah tuh katanya jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Ternyata dari marketingnya emang udah dibikin jodoh. Betul. Di sinilah Iya, tempatnya. sehari ambil nggak ya, karena tinggal satu yang hook. Akhirnya yaudah deh jadiin aja. Mas, ini tuh dapurnya kan di depan Iya, nih. Depan. Why? Tim dapur depan. Oke, tim dapur depan. Wah, ini. Ikutin developer udah simple aja. Oh, gitu. Karena dari developer masuk langsung dapur. Hmm? Jadi titik airnya nggak dipindah waktu renov. Oh, ini ya berarti Iya. ya. Dan jadi lucu juga. Jadi banyak juga yang ternyata sekarang tuh tim dapur depan. Jadi ada Iya tamu. Ya udah mau siapin minum, siapin makan. Oh ya, duduknya langsung di sini ya, Iya, di pantry iya, ya. iya. Oke, dan ternyata ya ini pas dibikin, oh jadi awal berarti pemipaannya udah ada di sini. Betul, di L ini, sudut L ini cuma digeser dikit.
Dan ini tujuannya untuk menghemat budget ya waktu ngisi ya. Nah, ini kalau nggak salah ceritanya ada renovasinya sempat 2 tahap nih teman-teman. Pertama tuh ngisi di sini ya berarti ya? Ya, betul. Jadi awalnya dari developer rumahnya hanya sampai sini. Oh, rumahnya cuma sampai sini. Tahap pertama adalah membangun taman menjadi ruangan. Pokoknya sana jadi Iya, ini taman rumah. segede ini menjadi ruangan. Tahap pertama itu di 2021. Nah itu waktu itu lu pakai desainer atau Enggak. langsung sendiri? Enggak, langsung cuma tukang aja. Pak, tolong dibangunin ruangan. Simple, keramik, atap, pokoknya ada ruangan. Udah gitu doang. Oke. Dan waktu itu kira-kira budgetnya lu habis berapa mas? Budgetnya itu less dari 100 lah ya, di bawah 100. Di bawah cepet ya? Untuk bangun ruangan. Dan kalau barang-barang ini berarti lu udah sempet ada bawa-bawa beli-beli? Udah nabung kalau barang. Oke. Yang ini apakah sudah termasuk yang ditabung? Tidak. Ini tidak Ini ditabung. tidak? Tidak. Yang ditabung? Oh, ini ditabung. Oh, ini ditabung. Oke. Pokoknya kalau bentuknya kecil, slim, kan waktu itu masih ngekos juga ya. Kalau masih bisa disimpan di kosan, itu ditabung. Salah satu, mungkin satu kunci hemat, biar pengeluaran pas isi rumah nggak terlalu gede. Kedua adalah ya cari yang diskon. Pas lagi diskon, ambil betul. aja. Jadi Dulu, lu menabung, manifesting. lu ada 5 tahun menabung untuk ngisi-ngisi ini. Betul. Berarti ketemu 11, 12. Bener. Berapa tahun? 5 kali. Berapa kali tuh? 10 kali guys berarti. Dan terus mas di sini mas, waktu itu ngedesain ini tuh konsepnya gimana sih mas? Kok ini warnanya soalnya, ini kan lu renovnya udah lama ya. Tapi sekarang tuh lagi in lagi loh nih warna emerald ini. Iya. Oh gitu? Iya. 2000 ini renov 2023, 2 tahun lalu. Awalnya itu sama desainer sama marka itu cuman punya tile ini. Jadi tile ini tuh lihat di restoran, terus kayak lucu deh kalau nanti dapur punya mozaik punya ini. Nah, share lah ke dia. Gue udah punya ini, lo turunin deh ke dapur gitu. Kayak apa gitu? Iya, muncullah si designing ini. Warna ini, termasuk si terakotanya juga dari mereka biar nggak terlalu hijau, ada kombinasi terakota. Mas ini dia berarti dia menurunkan dari warna ini loh. Dari tile dapat warna hijau, terus itu combine sama terakota, keluarlah si terrazzo ini dan warna-warnanya ya warna-warna rumah. Terus yang ini mas, nah ini juga nih. Ini apa ini? Ini mas? tile. Oh ini tile. Beneran tile, banyak yang ngira kayak dibentuk. Enggak, ini tile ditempel satu-satu. Oh, wow. Dinat juga, dibikin warnanya mirip sama terakota. Tapi jangan nggak terlalu rapi ya, biar kelihatan rasanya. Biar kelihatan justru, biar kelihatan apa patternnya, biar kelihatan scratch-scratchnya. Nih, dan ini lantainya sendiri lu pakai apa mas? Ini lu langsung vinil. timpa aja ya berarti? Vinil ya. Vinil Langsung timpa vinil aja. Oh, tapi karena ini yang ada teksturnya. Tapi karena tebal, Kayak jadi dia nggak batu-batu kelihatan gitu. ada ini ya jeglog-jeglogan lantainya ya berarti ya? Oh, nah itu teknik masang ya kali ya. Iya, ini Langsung timpa kok. tebal sekali, bagus. Terus di bagian sini mas, untuk dia di kitchen setnya berarti pakai duko semua ya. Betul. Ini apakah salah satu yang sudah disimpan juga kah? Ini nggak disimpan. Oh ini nggak disimpan. Tapi waktu itu lagi ke toko itu. Lagi diskon. Oke. Another 70% diskon. 70% saja teman-teman. Dan hasilnya tuh bagus ya. Gue suka deh kalau misalnya sinknya tuh pakai yang model porcelain begini. Soalnya kalau stainless dia suka ada jamur-jamurnya. Ya, lebih clean sih. Lebih bersihnya clean ya. gampang. Terus habis itu kamu sangat produktif kelihatannya ya kulkas ini ya. Ada air purifier, ada begini lengkap sekali. Aduh. Terus di bagian sini mas, ini yang baru ya berarti ya? Betul, ini ruangan baru yang turun. Lantainya kelihatan lebih rendah. Ini yang ruangan baru. Oke, dan ini ada ruang makan sama ruang keluarganya. Ruang keluarga, ruang living room. Living roomnya enak sekali, bisa sampai ada beginian ya. Harus nyaman. Nyaman sekali. Dan di sini ada rak-rak bukunya juga ya. Betul. Konon katanya pas renov ini, berapa nih? Apanya ini? Soalnya kita lagi ngomongin furniture nih. Gue dengar katanya ini udah termasuk sama semua-semuanya. Udah Harganya termasuk, lumayan. Udah duduk. Renov ini yang tahap 2 ya. Tahap 2 itu 2023. Itu udah semua ruangan termasuk kitchen set, rak, meja makan, island yang tadi. Oh, island tadi. Yes. Sama kabinet TV. Iya. Pintu kaca Pintu kaca ini. termasuk itu range
150-200. 150-200. Betul. 200. Ais sudah dapat cat kamprot lagi guys. Betul. Cat kamprot ini nggak murah nih barang. Dan Iya. bagus lagi aplikatornya. Bagus, hasilnya bagus. Itu tahun 2023 ya? 2023. Berarti bisa dibilang habis sekitar 200 sampai 250 lah ya. Tambah ya yang tadi di awal Jadi 250 buat 80 meter persegi berarti kira-kira. 80. Hitung. Kalkulator. Hitungannya murah. Tapi hasilnya oke. Ini waktu itu didesain sama siapa Mas waktu itu? Desainnya Studio Marka. Studio Marka. Studio Marka. Kalau rumah ini ada nama Instagramnya nggak Mas? Ada dong. Apa dong? The Oi Home. The Oi Home. Ada di Itu isinya Instagram. nanti apa aja nih kalau misalnya? Kebanyakan sih sharing rumah. Ya perjalanan dari dulu. Kalau ke paling bawah Ya, itu ada foto pertama kalinya sebelum direnov jadi jadi apapun. Rumah pure yang cuman hanya dapur dan kamar. yang waktu itu lu datengin tapi lu nggak tahu itu alamatnya Iya, di mana. ada fotonya di Jadi paling lengkap bawah. ya. Oke. Jadi perjalanan rumah inilah dari dulu mulai tinggal, masih pandemi, masih kerja dari rumah, terus tambah ruangan belakang ini taman dijadiin ruangan. Setelah itu nabung, ada budgetnya, ngobrol sama Studio Marka. Oke, bisa renov, mulailah. Jadi isinya sih itu story sharing bangun rumah, punya rumah. Berapa lama waktu itu lu renov, Mas? Renovnya itu sekitar mulainya itu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan siap ditinggal ya. Siap ditinggal. Oke, dengan keadaan kayak gini. Bener kayak gini. Oke, abis itu di sini kan ada banyak perintilan ya Mas. Coba deh, gue mau lihat nih di bagian sini nih. Di sini tuh banyak banget perintilan kan. Betul. Ini barang-barang ini barang-barang yang udah lu simpan atau yang dibeli pada saat ini jadi? Kalau yang ini udah jadi. Jadi kalau yang dulu yang ditabung itu kan yang apa ya, kayak bisa dipakai gitu. Ada apa tuh namanya, microwave, ada kompor. Oh itu masih bisa dipakai, jadi lu Iya, beli. kalau bisa dipakai beli. Kalau ini waktu udah jadi isi apa ya gitu. Barulah kayak artwork beli. Kemudian ini biasanya sih kalau jalan-jalan ada souvenir-souvenir yang kayaknya lucu deh ditaruh di rumah. Terus pajang aja deh di sini. Dan ini tapi ini lucu loh Mas, ini miring-miring gini. Bener. Ini siapa yang minta nih buat miring-miring? Dari desainer, dari dari desainer ya? Studio Marka. Jadi mereka kasih reference. Tadinya memang cuman mau rak gede, Kotak-kotak gitu aja biasa. Gede-gede biasa dengan banyak kotak penyimpanan di bawah. Terus mereka come up dengan ide, mereka kasih reference. Ada nih reference-nya lucu, dia miring. Jadi satu unik. Kedua adalah udah mahal kok nggak ditunjukin nih teksturnya. Oh, udah mahal kenapa? Udah mahal kenapa nggak ditunjukin? Jadi solusinya adalah miringin. iya, gitu. miringin. Masa dia di dalam ya kan, jadi dimiringin. Ah iya kan kelihatan kalau dari sini jadi kayak jadi miring semua ya jadi ada visualnya ya. depth-nya gitu. Dan gedenya beda-beda kan, Iya. random gitu. Ya teman-teman kalau misal walaupun gedenya beda berantakan, tapi bukan berarti berantakan. Iya, ya. Terhitung betul. semuanya. Iya. Oke. Terus lanjut ke sini nih di Ya. ruang keluarga ini nih Mas. Ini lucu sekali kan dikasih kamprotan yang cantik ini ya. Ini ide dari Anda atau Enggak, dari bukan? Another level. Dari desainernya juga. Waktu itu mungkin datang cuman seminggu sekali gitu. Jadi pas udah tahu sebenarnya kan bakal ada kabinet. Pas datang tiba-tiba loh kok Jadi kamprot ya, kok jadi begini. Nanya ke desainernya, nggak apa-apa kita bikin aja. Nanti kita tambahin lampu. Ntar lu lihat. Nanti malam lihat. Jadi waktu itu oke, nungguin malam, hidupin lampunya. Oke, cakep, approve. Nah itu nggak nambah biaya ya? Enggak. Termasuk kali ya, udah. Iya, udah termasuk kali ya, ada Iya. tambahan gitu ya. Jadi nih di sini teman-teman di bawahnya ini tuh dikasih strip light nih. Yes. Terus abis itu dia dikasih langsung lampu ke atas. Jadi buat diekspos lagi nih teksturnya nih. Bagus tuh sih. Iya. Siapa? Studio Marka. Studio Marka. Gitu. Ada fotonya di IG. Oh, ada ya? Kalau lihat lagi malam, Oh. kelihatan tuh. Kalau nonton, kayak ada bintang-bintang gitu loh. Oh iya kayak Iya, gertakan kayak gitu kan. titik-titik. Oke. Dan di sini
kamu suka menyimpan ini artwork ya berarti? Iya, ini salah satu yang udah ditabung. Oh, ini ditabung juga. Udah ditabung, udah disimpan-simpan. Ini ada teman, dia painter, Oh gitu. artis, jadi dikasih. Waktu itu kayaknya baru isi rumah deh. Oh, Dia sebagai kasih, hadiah. iya hadiah isi rumah dikasih ini. Nyambung sama Iya. elemen yang lain. Ini artwork nyari juga dapet. Terus lanjut, gue pengen ke mana ya? Kesini dulu kali ya? Boleh. Boleh. Ini di bagian sini nih, Mas. Yes. Ini gue kita dari buka tadi. aja. Oh, buka. Nah, bisa. Gue dari tadi tuh ngerasa di dalam sini tuh kayak agak rabun. Iya. Tadi Kayak- pas masuk, ini kenapa berembun ya? Iya, kenapa berembun? Gue pengen ngucek-ngucek Ini, mata. karena ini. Ternyata ini ya. Jadi Efek karena begini ya, Mas ya, karena iya, transparan. cahayanya lewat dari gorden ini jadi agak apa ya, blurry efek gitu. Dan di sebelah sini Yes. ada ruang laundry-nya yang menurut gue proper banget. Sini coba lihat deh. Lantainya pun dikasih Ini sama kayak tile yang tadi. Iya, Iya, yang sama bener. ya. Terus Ini tile yang sama, terus habis itu di sini ada ruang buat skylight-nya. betul. Terus simple banget di sini. Dan kamu ada 2 jenis. Itu yang dulu dari kosan. Oh, ini dari kosan. Iya, dibawa, diangkut. Oh, barang bersejarah ya kamu Iya, ya. ada story-nya itu. Ada story-nya ya ampun. Dan habis itu ada yang baru lagi ya. Yes, ini yang mesin cuci beneran. Oh, ini mesin cuci benerannya ya. Dan di sini dikasih juga wastafel-nya nih, Betul. teman-teman. Kalau misalnya punya laundry jangan lupa dikasih wastafel karena nyuci yang kecil itu di sini. Nggak Cuci semua di tangan sini. juga. Ya. Terus ini kalau ini dari awal emang lu pengen punya ruang laundry apa? Betul, jadi emang dari awal minta di paling belakang ada skylight untuk laundry room. Walaupun masih lama, kayak masih jauh kali ya punya laundry room Iya, gitu. iya. Jadi ruangan depan udah selesai, ini juga tadinya nggak ada, kosongan. Oh, jadi ini kayak taman Kayak ditutup gitu aja gitu. Tapi kayak oke, ada mesin cuci, ada beli gantungannya, beli apa tuh? Tempat baju ya. kotornya. Akhirnya ya udah dikumpulin, beneran jadi laundry room akhirnya. Dan ini lebarnya kira-kira cuman 1,5 meter udah dapat ruangan enak kayak gini nih. Dan supaya ruangannya juga jadi berbicara ya, dikasih Betul. juga begini ya. Dan ini di atas juga. Yang gue seneng banget, gue nggak nabrak-nabrak di sini. Dan ini salah satu yang disimpan juga kah? Atau? Enggak. Ini memang baru beli. Oh, ini emang baru beli ya? Pas udah ngisi. Pas udah di sini. Yes. Oke. Dan ini ya Mas, ini berarti barang-barang ini lu belinya dari mana nih? Ini enak sekali ya. Semuanya rata-rata IKEA. Oh, semuanya baik. Sofa, meja, lampu-lampu. Ini pun juga? Iya, semua. Semua lampu yang ada di sini IKEA. Oke. Ini juga Yes, simpen. Coba dicek Juga tuh, simpen, dilihat bener. tuh, disimpan tuh barangnya. Segede gaban gini disimpan. Disimpan dari 5 tahun sebelumnya. Oke, kamu apik pegang barang ya. Yes. Terus di sebelah sini nih Mas, Oke. ini ada apa nih Mas? Ini tadinya ruangan nggak jelas. Random room. Kayak Mungkin bisa buat entertainment kali. iya, kayak sama cuman apa. ada sofa taruh sini, dulu ada meja, taruh sini gitu. Tapi akhirnya karena sering WFH, kayaknya perlu ruang kerja. Terus jadi semua barang yang random itu dimasukin ke balik sini. Oh, ada di balik Ini tirai. semi gudang. Iya, semi gudang. Tapi kalau nggak salah katanya nanti kalau misalnya ini mau direnov dan dibikin 2 lantai, bagian sini tuh yang bakal jadi tangganya Tangga. ya. Oh, Betul. future-nya udah ada nih ya. Future ya, manifest. Dan rumah ini terasa seperti Jepun-Jepun gitu ya, dengan adanya tirai-tirai ala-ala Betul, Jepang iya gitu ya. iya. Sering nonton review rumah yang di Jepang. Iya sama. Jadi mungkin terinspirasi lampunya, lantainya gitu. Ya kalau gue bilang ini bukan Japandi ya, emang beneran Bukan. Jepang ya. Jepang ya berarti kayaknya. Terinspirasi oleh Jepang tapi bukan Japandi. Oke. Terus di sebelah sini itu ada ruangan apa nih? Ini yang banyak yang nggak tahu ini. Selalu orang nanya, ini tuh ruangan apa ya? Kamar. Iya. Jadi kamarnya itu tadi ada 2. Jadi dari dapur, sebenarnya itu ada akses ke kamar kiri dan kanan. Oke, iya kalau Ya, nggak salah kan ada developer itu gayanya selalu kiri kanan, tengahnya kamar mandi, kita tutup. Oke, dia di sebelah sini tuh ditutup. Terus saya masukin pintunya ke sini. pindahin ke sini jadi pintu geser karena kamarnya nggak terlalu gede, jadi nggak sempit. Oke. Baru dari desainernya juga kita kasih flow, jadi Coba dong, masuk. Kalau pulang masuk,
ganti baju, bersih-bersih, Bersih-bersih di sini dulu. mandi, Suruh mandi dulu loh. mandi, Iya. tidur, istirahat. Ah. Begitupun besok pagi, bangun, Mandi dulu, keluar. siap-siap, keluar. Dan di sini itu ada kamar mandinya. Kamar mandinya sederhana aja. Sederhana, belum dia apain. Belum Future-nya diapa-apain. nanti. Future-nya, bakal kamu mau jadiin apa nih kira-kira? Belum tahu sih, cuman Bakal main mozaik nggak? bakal kayaknya. Udah tahu. ketahuan ya. Terus di sini ada kamarnya. Kamar. Jadi karena ini yang dapat jendela Iya, ke depan, jadi emang pilih ini dijadiin kamar. Dan tadi itu flow-nya jadi benar-benar nggak keganggu. Ya. Dan lantainya hitam, memang sengaja. Jadi biar gelap. Sama kayak tadi nggak sih kalau di kitchen nggak sih? Kitchen lebih terang. Oh. Ini lebih hitam. Jadi ini vinil yang warnanya lebih gelap Lebih lagi gelap, ya. Tapi emang. bukan kayu. Bukan. Tapi Bukan. Dia motifnya motif batu alam ya. Yes. Biar rasanya biar dingin gitu ya. Biar dingin, biar adem, dan nggak ada apa-apa. Bener-bener kamar tidur, TV. Nggak ada artwork, nggak ada... Oh iya tenang. Nggak kayak keren. tadi. Ya, Oh. beda. Dia bisa dibilang di luar nih yang berwarna biar keluar tuh semangat, di dalam ini udah mulai zen. Zen, Gitu. betul. Mas, waktu itu nih tadi nih yang kita belum sempat tanya nih. Yes. Waktu itu pas beli rumah ini tuh berapa sih? Kita ngomong agak serius nih. Kayaknya kita harus jujur. Range. Review jujur nih. Gue pengen tahu soalnya berapa persen kenaikannya. berapa waktu itu. persennya mungkin ya. Pernah nggak ngitung-ngitung? Mungkin nggak apa namanya, nggak exact number ya. Ya. Tapi dengan harga yang dulu gue beli, itu sekarang Udah berapa kali? itu kalau rumahnya itu cuman dapat mungkin setengah luas. Luas itu cuma setengah. Oh, jadi hampir 2 kali lipat ya? Kalau secara itu ya, cuman kayak kalau lihat-lihat yang harga-harga sekarang, harga yang sama kayak dulu beli ini itu cuman setengahnya luasnya dari yang ini. Jadi yang ini. Gitu. Jadi ibaratnya kalau misal beli tanah doang itu udah naiknya 2 kali lipat. Tapi kalau ada bangunan ya jadi 3 lah ya. Ya kira-kira mungkin ya. Nggak tahu ya, nggak Iya, tahu. 2,5 Cuman apa 3 lihat ya. perkembangan area sini belum tanya-tanya juga sih. Gue soalnya tahu ada dia di depan sini, di Nah, depan perumahan ini iya. ada ruko nih. Oh, Gue iya. tahu nih ruko depan ini naiknya udah 3 kali lipat di sini nih. Makanya gue penasaran sama Iya, rumah mudah-mudahan ini. sama ya. Mudah-mudahan sama ya. Oke. Terus pas lu bangun ini Mas, lu kan waktu itu bangun ada perbedaan antara lu bangun sendiri sama tukang sama lu pakai konsultan atau enggak arsitek. Gitu. Oh, benar-benar. Itu bedanya di mana? Wah, beda banget. Ayo ceritain. Kalau yang tukang only ya, ya bener-bener mereka tidak mikirin fungsional, Bakal tidak jadi kayak mikirin apa gitu ya. orang yang tinggalnya nanti flow-nya gimana. Mereka hanya Disuruh begini ya begini. Iya, minta ini, minta A, jadiin A gitu. Kalau sama desainer kan dia mikirin ya. Bahkan waktu itu sebelum mulai mereka ngedesain, mereka datang dulu. Mereka mempelajari, Studio Marga datang mempelajari Lu. iya, kehidupannya. Jadi kayak aktivitinya ngapain, apa yang kamu suka lakukan di ruang TV, atau hobinya ngapain. Nah, kenapa ada rak buku ini salah satunya adalah karena suka baca buku. Oh. Suka baca buku, suka ngumpulin artwork gitu. Oh ya udah kita bikinin tempatnya. Terus yang flow tadi kan juga gitu. Karena kerja Karena kamu suka jadi jalan-jalan gitu ya. kalau kerja kan ya udah flow-nya ya gitu tiap hari bolak-balik ya udah dibikinin flow yang bener-bener ruangannya kepake semua akhirnya. Jadi itu bedanya sih. Kalau tukang ya Ya, nggak gitu peduli. aja. Iya, nggak peduli kan. Disuruh Kayak- bikin ruangan ya udah aja Betul. bikin ruangan. Kalau pakai desainer banyak hal-hal yang dia pikirin. Ada ide-ide baru yang ternyata Ternyata baru, bagus ya. Iya, ternyata bagus. Contohnya ya kalau nggak salah di Iya, plafon ini ya. plafon dapur itu ide dari Marka. Mereka cat dengan warna terakota. Kamprot ini tadi terrazzo. Iya si Ya, terrazzo itu itu ide dari ditempel. mereka juga. Banyak ide-ide dari mereka yang ya emang beda kalau desainer gitu kan. Tapi habis itu nih lucunya nih Mas, kalau dilihat-lihat di rumah ini kan nggak ada yang sama ya. Kursi lu aja. Oh iya. Itu apakah dari lu ataukah dari dia? Mungkin tadi tuh nonton reference rumah Jepang, lihat-lihat YouTube ya video-video inspirasi rumah. Emang pengennya nggak sama akhirnya. Oh yaudah deh kursinya beda-beda. Dibedain sekalian gitu. Botol minum beda-beda, gelas beda-beda. Jadi nggak ada yang Nggak ada yang bener-bener sama ya semua iya. di sini ya. Piring beda-beda, mangkok beda-beda semua.
Beda-beda semua. Judulnya mungkin adalah rumah yang beda semua gitu ya. Tidak ada yang sama di rumah ini. Tidak ada yang sama di rumah ini. Terus habis itu Mas, waktu Ya. lu beli rumah ini, lu waktu itu tuh nabung berapa lama dulu sih? Wah. Nih cerita mulai sedih nih, cerita mulai nostalgia sedih. Perjuangan Iya. tisu. Tisu mana tisu? Ini gimana? Nabung berapa lama? Nabungnya waktu itu berapa lama lu waktu itu? Dan caranya gimana waktu itu? Kalau itu udah lebih. Tisu beneran, tisu mana nih? Itu udah kalau spesifik buat rumah ya, itu nggak ada. Cuman dari kerja ya pasti udah ada perhitungan finansial kan, kayak investment berapa persen, Iya, spending berapa? berapa persen. Berapa dong? Jujur, ini orang bilang agak ekstrim sih. Boleh, nggak apa-apa. Gue juga dulu ekstrim kok anaknya. Investment 50%. Oke. Karena ya hasilnya bisa terbukti lah gitu. Jadi dari 50% yang kita tabung, kita dapat sesuatu yang value-nya lebih Lebih in besar the future lebih besar lagi gitu. Iya, jadi ibaratnya Bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Dan waktu pas beli itu, lu emang belaga nyali aja gitu. Oh, itu juga nekat sih. Nekat Perlu. juga. Karena kan dulu area ini nggak tahu ke depannya akan jadi apa. Rumahnya mau digimanain juga nggak ada yang tahu gitu kan. Terus cepuannya marketing ini apa yang kemakan sama lu nih? Apa yang waktu itu kayak, yaudah deh gue ambil dari sini. Gara-gara dia ngomong apa gitu, misalkan. Karena hook sih. Oh, karena Posisi bukan. hook tinggal satu di cluster ini ya. Oh, Di jadi- cluster ini yang included ini tinggal satu hooknya. Oh ya udah. Jadi kayak Nekat. Dan ibaratnya kayak ada kayak the universe has spoken gitu lah ya. Ya, jodoh tadi. Ya? Jodoh-jodohan. Oke. Terus lu pas waktu ngisi ini berapa tadi? 4 bulan, 5 bulan? 4 bulan, 5 bulan. Ayo lu langsung tinggal sini. Yes. Sampai sekarang. Sampai sekarang 2 tahun 2 kemudian. tahun kemudian. Iya. Oke. Nextnya lu kira-kira punya bayangan nggak bakal ini dibikin 2 lantai itu? Mungkin ada. Belum tahu. Jadi kayak nungguin Karena apa dulu nih? sementara masih cukup. Sementara masih cukup. Masih ya? cukup. Ya iyalah. Semua ruangannya terpakai karena nggak mau bikin ruangan tapi nggak kepake. Jadi nggak berguna kan, kayak forward gitu. Jadi emang tunggu aja ya, mungkin nanti berkeluarga, Nanti kalau ada pas sudah kebutuhan anak, ya. perlu kamar lagi, baru bisa mulai ke lantai 2 gitu. Terus nanti ke depannya ini yang bakal jadi pintu utama. Betul, ini pintu utamanya dari samping. Jadi biar jadi tim dapur belakang gitu lah ya. Iya, masih bisa akses juga, cuman dibedain jadinya kan. Belakang Yang di sini? untuk yang kotor-kotor, ini untuk yang terhormat dan tidak terlalu dekat, Tidak bisa terlalu di dekat sini. dari sini. Iya. Oke, makanya udah disiapin nih ya. Iya, nanti in the future ini. Sampai ruangan. kursi pijatnya juga udah ada. Iya. Ya udah jongkok banget kayaknya nih. Apa gimana nih? Itu limpahan dari nyokap. Oh, limpahan. Terus waktu itu ada temen main kan, dia bilang, wah ini kalau Airbnb udah 5 star ini. Oh iya, ada kursi udah pijat. enak ya. Mas, tips untuk anak muda yang pengen punya rumah tuh apa sih? Kalau menurut lo nih? Diniatin aja, Oh deh. diniatin, nabung. Sama ini, tanya-tanya aja ke orang, karena kalau gue kan backgroundnya itu dapat dari nyokap. Nyokap yang selalu yang ngasih tahu. Ini ada berkembangnya kemana. Terus tanya teman-teman yang bahkan ketemu studio market itu dari temen gitu loh. Jadi kayak dari relasi mungkin ya. di pikiran kita cuman kayak pengen punya rumah gitu. Tapi kan nggak ada bayangannya mau rumah yang gimana, yang harga berapa, area mana. Nah itu harus cari reference, memang harus rajin. Dulu sebelum punya rumah ini, tiap weekend jadwalnya adalah keliling ke Laster. Jadi kayak nanya, ini Kalau gue punya satu rumus nih. apa? Kalau gue rumusnya ngelihat 100 rumah, 10 lu telepon, 1 lu beli. Kalau lu rumus lu apa? Gitu. Iya. Nggak ada sih. Oh, jadi lu Nggak ada. gimana? Ya udah jual liatin klaster mana, plus tanya ini berkembangnya ke depannya gimana, bakal ada apa. Waktu itu lu sempat datengin berapa rumah berarti? Wah banyak. Itu tiap malam banyak. minggu tuh pasti? Tiap weekend, sama nyokap. Sama nyokap? Dia yang emang anak Oh, anak Properti. properti. Jadi bener-bener semua diliatin, range-nya tuh segini. Kita jadi tahu, dia itu mahal karena mungkin fasilitasnya, atau dekat dengan sarana umum, atau dekat tol, atau apa gitu. Dan kebiasaannya, areanya kan selalu berkembang ya. Jadi kayak
emang sekarang mungkin belum kelihatan, tapi in the future 5-10 tahun Iya, iya. ya mungkin jadi something big gitu kan. Jadi kalau misalnya baru datang ke tempat yang masih tanah merah, Jangan kaget ya, jangan jangan dibilang pelajaran. Iya, jangan dibilang tempat jin bom ini ya katanya kan kalau dulu gitu ya. Iya, dulu kayak ini bakal jadi apa ya ini areanya. Abis itu kayak Ternyata sekarang macet. iya, ternyata macet dan Penuh, ternyata berkembang sekali. berkembang banget. Dan kayaknya masih bakal berkembang lagi karena di sini Betul. gue lihat masih banyak tanah ya. Jadi Banyak bakal tanah, banyak dibeli. bangun rumah. Oke, nextnya ini nanti yang dibangun nih kalau nggak salah kira-kira ya. Amin. Ya, amin. Ya udah, makasih ya teman-teman udah lihat episode kita kali ini. Jangan lupa follow dulu Instagramnya @apamas. The Oi Home. The Oi Home dengan Mas Carlo. Jangan lupa cek juga Instagram kita dan TikTok kita di @arsitektur Indonesia. Bye.